Selamat siang anak-anak, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang bioteknologi. Sebelum itu, silakan persiapkan catatan kalian supaya materi yang dipelajari hari ini tidak berlalu begitu saja. Nah, ketika mendengar kata bioteknologi, mungkin produk inilah yang terlintas di pikiran kalian, karena produk-produk ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tape singkong, tape ketan, ada tempe, keju, yogurt, atau yang dari luar negeri di sini ada makanan tradisional Korea yaitu kimchi. Nah, benar ini adalah produk bioteknologi. Akan tetapi, ternyata bioteknologi tidak hanya sebatas pengolahan makanan ini saja. Nanti kita akan belajar. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu apa pengertian bioteknologi. Nah, di sini dikatakan bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini sudah dibold beberapa kata penting. Jadi tujuan bioteknologi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, tumbuhan, dan lain sebagainya, atau produk yang dihasilkan makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan tujuan tadi, yaitu barang dan jasa. Ingat ya, memanfaatkan makhluk hidup. Makanya dikatakan bioteknologi. Nah, Ibu kembali mengingatkan tentang SDG 2. Nah, di SDG 2, kita berharap melalui materi ini, kita mengambil peran dalam mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan. Nah, berangkat dari SDG ini, dalam materi bioteknologi, kita akan belajar 3 topik, yaitu bioteknologi pertanian, bioteknologi dalam bidang peternakan, kemudian bioteknologi dalam pengolahan pangan. Nah, ini semua adalah contoh bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan. Ya, kita akan belajar satu per satu. Nah, sebelum masuk ke materi tadi, Ibu akan memperkenalkan kalian dengan jenis bioteknologi. Bioteknologi punya 2 jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, namanya konvensional berarti itu masih secara tradisional. Nah, kalau bioteknologi konvensional, salah satu cirinya adalah dia sudah dikenal sejak lama, ya, sejak 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 1900-an. Nah, seperti tempe atau tape itu adalah makanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak dahulu, ya. Jadi itu termasuk bioteknologi konvensional. Keju pun demikian, itu sudah dibuat oleh bangsa Barat, oleh orang-orang di Barat itu dari dulu, ya. Jadi keju sebenarnya bukan makanan modern, itu termasuk bioteknologi konvensional. Begitupun dengan kimchi, itu adalah makanan tradisional Korea. Jadi itu adalah bioteknologi konvensional. Nah, kemudian kalau bioteknologi konvensional ini, dia menggunakan mikroorganisme secara utuh, seperti bakteri dalam pembuatan tape, tempe, dan lain sebagainya. Kemudian, pembuatannya mudah dan perlengkapannya ini sederhana, jadi bisa dilakukan di rumah. Kemudian biayanya relatif murah, kemudian
biasanya bioteknologi konvensional itu memerlukan waktu yang relatif lama karena melalui proses fermentasi. Ya, seperti pembuatan keju itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, mungkin seminggu atau bahkan lebih. Kemudian pembuatan tape paling cepat itu 3 hari, bisa bahkan 1 minggu. Kemudian di sini adalah ada pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui atau efek jangka panjang biasanya sudah diketahui. Nah, misalnya kamu makan tempe, kamu sudah tahu efeknya, atau makan keju, atau makan kimchi. Kan itu sudah lama kita ketahui produknya, bahkan produk tradisional seperti tempe atau tape, itu sudah lama dikonsumsi oleh nenek moyang. Jadi kita sudah tahu efeknya seperti apa, apakah membahayakan kesehatan atau tidak. Nah, makanan yang tadi seperti seperti keju, tempe, yogurt, itu kan tidak membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, itu maksudnya kalau bioteknologi konvensional, pengaruh jangka panjang atau efek jangka panjang itu sudah diketahui. Di sini ada contoh produk, ya. Di sini penggunaan bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan keju dan yogurt. Kemudian ada juga penggunaan bakteri Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Nah, berbeda dengan yang tadi, bioteknologi konvensional, untuk bioteknologi modern, itu baru muncul sekitar tahun 1900-an, ya, muncul ketika ditemukannya materi genetik atau DNA. Nah, dalam bioteknologi modern, itu biasanya menggunakan mikroorganisme sebagai DNA secara tidak langsung. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti kita akan belajar contoh produk bioteknologi modern. Nah, kemudian menggunakan alat yang lebih modern atau lebih canggih, karena biasanya mereka memanfaatkan DNA. Kemudian biayanya tentu saja pasti relatif lebih mahal, karena pengerjaannya lebih sulit. Nah, tapi waktu untuk memperoleh barang yang diinginkan itu lebih cepat. Nah, kemudian ini pengaruh jangka panjangnya belum diketahui atau perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, ya, karena ini bersifat baru. Jadi pengaruh jangka panjang atau efek jangka panjangnya itu masih perlu diteliti. Nah, di sini ada contoh cloning dan bayi tabung. Nanti contoh di bidang pertanian akan kita pelajari. Nah, kita akan belajar bioteknologi di bidang pertanian. Nah, di sini kita akan bahas 3 contoh. Yang pertama ada rekayasa genetika, ada kultur jaringan, dan ada persilangan. Oke, ini materinya cukup sulit. Ibu berharap kalian memperhatikan dengan baik, mencatat dengan baik. Bila perlu, silakan cari referensi. Buka YouTube, tonton video animasi yang mungkin bisa membantu kalian untuk memahami penjelasan ini dengan baik. Nah, yang pertama, rekayasa genetika. Dari namanya saja kamu lihat, rekayasa genetika berarti gen atau genetikanya direkayasa. Nah, jadi rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang diinginkan. Contoh sifat genetik itu pada manusia, misalnya rambut keriting, mata berwarna coklat atau berwarna biru, atau kulitnya kuning langsat atau berwarna gelap. Nah, itu adalah sifat genetik pada manusia contohnya. Kalau pada tumbuhan, misalnya apakah tumbuhannya tinggi atau pendek, apakah berbuah lebat atau tidak, itu adalah sifat genetik. Misalnya juga warna mawar, ada mawar berwarna merah, berwarna putih, itu adalah sifat genetik. Nah,
rekayasa genetika, dia mau dimanipulasi sifat genetik. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan makhluk hidup yang diinginkan. Ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh supaya kalian bisa membayangkan di mana DNA itu. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar tentang sel. Nah, di dalam sel ada namanya nukleus atau inti. Di dalam inti ada kromosom. Nah, kromosom ini terdiri atas DNA, terbentuk dari DNA. Jadi, kalau ada yang bertanya, DNA kita ada di mana? DNA kita ada di dalam nukleus, di dalam inti sel. Begitu juga dengan tumbuhan. Selnya di mana? DNA-nya di mana? DNA-nya ada di dalam nukleus, ya. Jadi kalian lihat kembali materi sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini istilah penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, DNA rekombinan. Oke. DNA rekombinan itu adalah hasil penggabungan dua materi genetik dari dua organisme. Misalnya ada organisme A, kemudian ada organisme B. Ketika materi genetiknya digabungkan, itu namanya DNA rekombinan, ya. DNA yang dihasilkan ini adalah DNA rekombinan, ya. Kemudian organisme transgenik adalah organisme hasil rekayasa genetika. Nah, jadi gini, Ibu ulangi ya. Nah, ketika DNA dari A dan B digabungkan itu namanya DNA rekombinan. Nah, organisme tersebut, ya, organisme dari penggabungan itu namanya organisme transgenik. Oke. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit prosesnya. Ibu akan berusaha menjelaskan secara sederhana, ya. Ini juga ada di buku kalian, di buku yang dari Kemendikbud. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana proses rekayasa genetika pada tanaman. Nah, untuk melakukan rekayasa genetika pada tanaman, itu membutuhkan bantuan bakteri. Nah, di sini bakteri yang digunakan adalah Agrobacterium tumefaciens. Nah, di dalam tubuh bakteri ini ada namanya plasmid. Nah, ini namanya plasmid, ya. Ini DNA kromosom, ini DNA plasmid. Nah, kalian tidak perlu pusing. Cukup perhatikan ini adalah namanya plasmid, ya. Nah, nanti bagian dari plasmid ini akan dipotong, ya, akan diambil. Nah, kemudian DNA yang mengandung gen yang diinginkan, misalnya kita ingin tumbuhan yang tahan hama, ya. Jadi DNA tumbuhan yang tahan hama diambil, kemudian dimasukkan ke plasmid yang tadi, ya. Jadi ada 1 dan 2, kemudian mereka digabungkan. Nah, hasil penggabungan ini kemudian dimasukkan lagi ke dalam tanaman, DNA tanaman, ya. Jadi ini adalah sel tumbuhan, Hasil dari plasmid tadi dimasukkan ke dalam kromosom, ke dalam sel tumbuhan, ya. Nah, akhirnya terbentuklah satu tumbuhan baru dengan sifat yang diinginkan. Misalnya tadi yang disisipkan adalah gen tahan hama. Berarti tumbuhan yang dihasilkan di sini adalah tumbuhan yang tahan hama. Itu adalah
contoh dari rekayasa genetika. Nah, di sini ada beberapa contoh produk hasil rekayasa genetika di bidang pertanian. Yang pertama, ada tomat tahan busuk. Nah, kira-kira tomat biasa yang kamu punya di rumah itu tahan berapa lama? Mungkin 1 minggu ya, tahan lama di kulkas. Nah, tomat hasil rekayasa genetika yang ini, itu dia bisa tahan 21 hari sampai 48 hari dari berita yang Ibu baca. Katanya dia bisa tahan sampai 48 hari tidak busuk. Ya, 48 hari itu sangat lama, 1 bulan lebih, ya. Nah, kemudian selain tomat tahan busuk tadi, ada juga beras golden rice yang kaya vitamin A. Seperti yang kita tahu, biasanya beras itu ya kaya karbohidrat. Nah, ini berasnya kaya vitamin A. Nah, kalau kalian cari tahu tentang bagaimana proses rekayasa genetika beras ini, itu dengan menyisipkan gen dari bunga bakung, ya. Jadi gen dari bunga bakung diambil, dimasukkan ke plasmid seperti gambar yang tadi. Jadi gen dari bunga bakung diambil, ya, dimasukkan ke plasmid bakteri. Nah, menghasilkan beras yang kaya akan vitamin A. Kemudian, dalam bidang rekayasa genetika itu juga menghasilkan tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida. Herbisida itu adalah cairan kimia untuk membunuh tanaman hama seperti gulma. Nah, jadi ketika tanaman kapas ini disemprot, ketika kebunnya disemprot dengan herbisida, yang mati hanya gulmanya saja. Kapasnya tidak mati karena hasil rekayasa genetika. Kalau misalnya kapas biasa kamu semprot herbisida, kemungkinan dia juga bisa mati, ya, karena dia juga termasuk tanaman begitu. Nah, tapi ketika tanaman kebun kapas yang kamu semprot herbisida adalah kapas hasil rekayasa genetika, nah, bisa jadi yang mati nantinya adalah hamanya saja, gulmanya saja, rumput liarnya saja. Tanaman kapasnya tetap bisa hidup. Ini adalah contoh produk rekayasa genetika. Kemudian, contoh lain nih. Di sini ada pepaya yang kebal virus ring spot. Ini adalah pepaya dari Hawaii. Jadi rekayasa genetika ini dikembangkan di Hawaii. Kemudian ada juga rekayasa genetika terhadap kapas jagung kedelai sehingga tumbuhannya bisa tahan terhadap hama. Hama yang dimaksud di sini adalah serangga, ya. Nah, kemudian ada juga beras rekayasa genetika beras yang kaya akan zat besi. Tadi kita sudah lihat beras yang kaya akan vitamin A, ini beras yang kaya akan zat besi. Nah, kalian tahu nggak gen apa yang dimasukkan ke dalam tumbuhan ini? Yaitu adalah gen dari kacang buncis. Ya, jadi gen dari kacang buncis diambil, dimasukkan ke plasmid bakteri dan menghasilkan, nanti dimasukkan ke dalam sel, ke dalam kromosom padi. Akhirnya nanti padinya bisa menghasilkan beras yang kaya akan zat besi. Nah, ini adalah contoh-contoh produk hasil rekayasa genetika di bidang pertanian. Sekarang kita akan belajar tentang contoh lain bioteknologi di bidang pertanian, yaitu kultur jaringan. Oke, sekarang kalian coba cari tahu dulu apa itu jaringan. Kalau kamu tidak tahu apa itu jaringan dalam biologi ya, apa itu jaringan, nanti kamu akan
bingung. Oke, nah di sini dikatakan kultur jaringan adalah pembudidayaan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Oke, di sini Bu kasih tahu. Jadi, jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Tahu sel ya, sudah belajar tentang sel tumbuhan. Nah, kultur jaringan adalah budidaya jaringan, ya kumpulan sel tadi, kumpulan sel dari tumbuhan, menjadi individu baru yang punya sifat sama. Jadi kita mau menghidupkan tumbuhan baru, ya, kita mau menghidupkan tumbuhan baru dari sel suatu tumbuhan, sehingga nanti hasilnya bisa menghasilkan tumbuhan yang punya sifat sama dengan induknya. Misalnya, kamu punya rambutan yang manis. Nah, kamu mau menghasilkan tumbuhan yang sama, rambutan yang manis juga. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah tanam bijinya, begitu ya. Nah, kali ini kita mau belajar bagaimana membuat individu baru, ya, menghasilkan pohon rambutan yang manis tadi, yang baru begitu ya, dengan teknik kultur jaringan. Nah, caranya adalah dengan mengambil jaringan tumbuhan tadi. Nah, jadi sebenarnya teknik ini menerapkan prinsip dari teori sel oleh Sheldon dan Swan. Nah, jadi kedua ahli ini mengatakan bahwa sel tumbuhan itu mempunyai kemampuan totipotensi. Apa itu totipotensi? Kemampuan itu adalah kemampuan sel tumbuhan yang jika diletakkan di lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi individu baru serupa dengan induknya. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa ternyata sel tumbuhan ini itu bisa menghasilkan individu baru kalau kita letakkan selnya di lingkungan yang sesuai. Nah, di sini kita mau belajar. Nah, jadi kan setiap bagian tumbuhan ini terdiri atas sel ya, mulai dari akar sampai ujung tanaman itu tersusun atas sel. Nah, di sini di contohnya dia ambil dari batang daun. Nah, di batang daun ini terdapat sel kan? Nah, potongan ini akan dimasukkan ke media. Nah, media ini yang kalian lihat di sini adalah media padat. Itu biasa terbuat dari agar-agar yang dicampur dengan nutrisi. Kemudian di sini dikatakan dicampur dengan auksin, hormon pertumbuhan. Ya, jadi auksin ini adalah hormon yang membuat tumbuhan yang kamu lihat sekarang itu bisa bertumbuh. Kalau tidak ada hormon auksin, tumbuhan tidak bisa bertambah tinggi, ya, tidak bisa tumbuh. Nah, agar-agar ini dicampur dengan nutrisi dan auksin, ya. Jadi kamu sudah bisa bayangkan media ini, agar-agar ini kaya akan nutrisi. Nah, dimasukkanlah sel tumbuhan tadi, ya, potongan tumbuhan tadi yang ada selnya dimasukkan di media. Nah, sel ini ternyata bisa tumbuh menjadi bibit-bibit baru yang sama seperti induknya. Nah, misalnya tadi kita punya tanaman rambutan yang manis. Nah, kita mau bibit tanamannya. Kalau kita pakai teknik kultur jaringan, berarti kita bisa ambil sel dari pohon rambutan tadi, bisa kita ambil di batang, bisa ambil di daun, bisa ambil di batang daun. Nah, kemudian kita masukkan di media. Nanti sel tadi akan tumbuh menjadi bibit-bibit tanaman rambutan yang baru. Nah, kalau di kultur jaringan dikatakan bahwa
eh, tumbuhan yang baru ini memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi kalau kita bibit tumbuhan yang manis, misalnya buah yang manis, maka hasilnya nanti adalah buah yang manis juga. Nah, kelebihan dari kultur jaringan dapat menghasilkan banyak individu baru. Nah, kalian bayangkan ya, kalau misalnya kita tadi bibit pohon rambutan, berarti kita bibit dari bijinya ya. Berarti kita butuh banyak biji pohon rambutan. Misalnya kita mau tanam 50. Nah, berarti kita butuh 50 biji ya, dan belum tentu semuanya tumbuh. Nah, kalau misalnya pakai teknik kultur jaringan, dia hanya ambil sedikit potongan sel saja, ya, sedikit potongan jaringan saja, itu dia bisa menghasilkan banyak individu. Seperti itu ya. Nah, itu maksudnya bahwa kultur jaringan ini memiliki sisi positif di mana kita bisa menghasilkan banyak individu baru, ya. Nah, tapi kekurangannya, tumbuhan akan membawa sifat persis seperti induknya. Kalau kamu kultur jaringannya, tumbuhannya adalah tumbuhan asam, maka hasilnya di bawah sini juga pasti bibitnya akan asam, begitu ya. Ini adalah teknik kultur jaringan. Kita akan mempelajari contoh lain penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Nah, contoh lainnya adalah persilangan atau pembastaran. Jadi, persilangan ini merupakan perkawinan antara dua individu tanaman berbeda varietas, tetapi masih satu spesies. Nah, berbeda varietas itu contohnya apa? Mungkin kalian sering lihat, ada tumbuhan mangga yang pohonnya sangat tinggi, tapi ada juga kita lihat mangga yang bisa ditanam di dalam pot. Nah, itu masih satu spesies, tapi varietasnya berbeda. Ada juga misalnya tanaman mangga yang buahnya besar tapi asam. Ada juga mangga, buahnya kecil tapi rasanya manis. Nah, itu dia beda varietas, tapi masih satu spesies. Nah, prinsip persilangan ini dilakukan atau digunakan untuk mendapatkan bibit yang unggul. Jadi, teknik ini sebenarnya paling sering digunakan oleh petani. Nah, Ibu ingat dulu, waktu Ibu kecil, Ibu sering melihat petani itu menyilangkan vanili ya, karena waktu dulu vanili itu cukup mahal harganya. Jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan bibit vanili yang unggul. Akhirnya disilangkanlah berbagai jenis vanili itu untuk mendapatkan bibit yang unggul. Nah, teori persilangan ini dikemukakan oleh seorang ahli bernama Mendel. Nah, kita akan belajar babnya tersendiri. Ya, jadi ini juga ada bab khusus. Kita akan belajar nanti di kelas 9 di semester 1. Ya, nanti setelah naratif kayaknya kita masuk ke bab ini, persilangan. Nah, bagi yang belum paham konsepnya, Ibu berikan contoh lain penerapan persilangan di bidang pertanian ya. Nah, misalnya di sini Ibu punya 2 jagung A dan jagung B. Jagung A ini di dalam satu pohon, dia punya buah yang banyak, tapi buahnya itu kecil. Sedangkan jagung B, dia buahnya besar, tapi dalam satu pohon itu cuma 2 atau 3 buah saja. Ya, jadi kamu lihat bedanya. Satunya buahnya banyak, tapi kecil-kecil. Satunya buahnya sedikit, tapi besar. Nah, ketika kedua tanaman ini disilangkan, kita bisa memperoleh tanaman jagung yang buahnya besar dan juga banyak. Nah, inilah maksudnya persilangan dilakukan untuk memperoleh bibit yang unggul. Oke, Ibu berharap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Apabila belum paham, kalian boleh mengulang videonya atau menghubungi Ibu secara personal supaya Ibu jelaskan ulang. Nah, berikutnya kita akan mempelajari
tentang penerapan bioteknologi di bidang pertanian, di bidang peternakan, dan juga penerapan bioteknologi di bidang pengolahan pangan. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah belajar. Jika ada pertanyaan, jangan lupa disampaikan kepada Ibu, boleh lewat WA, boleh juga di kolom komentar Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.